kepada kerabat beliau dan juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, para pemirsa yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema yang tentu ini mudah-mudahan menjadi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Karena pembahasan yang akan kita bahas pada pagi kali ini yaitu tentang terapi penyakit dengki. Tahukah kita bahwa penyakit dengki ini adalah penyakit yang sudah sangat lama? Bahkan pertama kali yang memiliki sifat dengki ini adalah iblis, laknatullah alaih. Tentu kita teringat akan satu kisah di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, kepada iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Yang kita dapati banyak sekali kisahnya di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, ketika kita membaca ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan khalifah dan seterusnya, sampai kemudian Allah perintahkan malaikat untuk sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan, kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia enggan, ia tidak mau taat kepada perintah Allah Rabbul Alamin, dan ia sombong, dan ia termasuk bagian dari orang-orang kafir. Di dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-50 Allah sebutkan bahwa iblis ini termasuk golongan jin, bukan golongan malaikat sebagaimana anggapan sebagian orang. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Bahwa iblis adalah merupakan bagian dari golongan jin dan dia fasik, dia keluar dari perintah Rabbnya, yaitu artinya dia tidak mau tunduk dan tidak mau taat kepada perintah Allah Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan iblis seperti itu? Apa yang mendorong ia kemudian menjadi makhluk yang enggan tunduk kepada perintah Allah? Apa yang menyebabkan kemudian iblis lantas dia tidak mau tunduk kepada perintah Allah dan dia sombong? Mari sama-sama kita simak ketika iblis katakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat bagaimana iblis merasa bahwa keutamaan, kelebihan itu ada pada dirinya, bukan pada Adam alaihissalam. Sehingga mengapa iblis harus tunduk atau harus sujud kepada Adam alaihissalam? Toh ternyata menurut iblis lebih baik dirinya dibandingkan Adam. Ya, orang yang terkena penyakit dengki, maka dia akan merasa bahwa apabila keutamaan itu ada pada orang lain, dia tidak akan terima. Apabila kebaikan itu ada pada orang lain, maka dia tidak akan pernah terima. Dia merasa bahwa kebaikan itu adalah miliknya semata. Dia merasa yang pantas dan layak untuk mendapatkan keutamaan dan penghormatan itu adalah dirinya, bukan justru sebaliknya. Iblis merasa bahwa ini tidak benar. Ia merasa bahwa kebaikan, keutamaan itu jauh lebih pada dirinya, karena ia beranggapan bahwa asal-usul kejadiannya yang terbuat dari api itu lebih utama dan lebih layak untuk mendapatkan keutamaan dibandingkan Adam yang hanya diciptakan dari tanah saja. Lalu kemudian yang kedua, ini yang pertama, bagaimana sikap atau penyakit dengki ini menyebabkan seseorang enggan untuk tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, menyebabkan iblis menjadi makhluk yang tidak mau tunduk kepada Allah Rabbul Alamin, disebabkan karena ia merasa bahwa di dalam dirinya terdapat kebaikan-kebaikan yang tidak dimiliki oleh Adam alaihissalam, sehingga ia pun tidak mau sujud kepada Adam. Yang kedua, setelah Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, lalu kemudian Adam memiliki anak keturunan, terjadi pembunuhan yang pertama kali di muka bumi.
yaitu antara dua anaknya Nabi Adam alaihissalam, yang para ahli sejarah dan juga para mufassir, para ahli tafsir juga menjelaskan namanya adalah Qabil dan Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam suratul Maidah pada ayat yang ke-27, watlu alaihim naba'a ibni adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar innallaha yataqabbalu Allah minal muttaqin. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, kisah dua anaknya Adam, dua anak laki-lakinya Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya mendekatkan diri kepada Allah, diterima salah satunya dan ditolak dari yang lain. Kurbannya Habil diterima, kurbannya Qabil tidak diterima. Sehingga kemudian berkatalah yang tidak diterima, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Lalu kemudian Habil pun berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Jadi itu bukan kesalahanku, bukan karena sebab aku. Tidak diterimanya kurbanmu adalah bukan karena sebab diriku, tapi karena sebab Allah menerima dari orang yang bertakwa. Jadi itu murni adalah merupakan wewenang Allah Rabbul Alamin, bukan wewenangku. Kedengkian yang telah memuncak karena dia merasa bahwa kurbannya tidak diterima, ini terkait dengan ketika mereka mempunyai saudari kembar, lalu kemudian diperintahkan untuk menikah secara silang. Saudari kembarnya Qabil ini cantik, hendak dinikahkan dengan Habil. Sedangkan saudari kembarnya Habil, wanita yang tidak seperti saudari kembarnya Qabil yang cantik, tapi dia akan dinikahkan dengan Qabil. Sehingga kemudian mereka pun berkorban kepada Allah Rabbul Alamin. Mana yang diterima korbannya, maka dialah yang akan menikahi yang cantik. Itu membuat Qabil marah, kedengkian, karena ia merasa bahwa tidak layak Habil mendapatkan hal seperti itu. Dialah yang lebih layak, dialah yang lebih pantas, dialah yang lebih patut untuk mendapatkan kebaikan, yaitu menikahi saudarinya yang cantik itu. Karena pada saat itu dalam syariatnya Nabi Adam alaihissalam belum ada manusia lainnya, maka pernikahan diperkenankan dengan cara seperti tadi, disilangkan. Jadi ada satu kedengkian yang ternyata menyebabkan kemudian Qabil membunuh saudaranya sendiri Habil. Itu karena disebabkan karena kedengkian. Ia merasa bahwa tidak layak, tidak pantas Habil mendapatkan kebaikan. Dia menikah dengan saudarinya yang cantik, saudarinya Qabil yang cantik, dia tidak terima, kedengkian. Lihat bagaimana pembunuhan pertama di muka bumi terjadi disebabkan karena kedengkian. Dan juga kita telah sebutkan tadi bahwa bagaimana iblis menentang perintah Allah Rabbul Alamin juga disebabkan karena kedengkian. Kita ambil contoh yang lain lagi. Saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam, yaitu putra-putranya Yakub. Kalau kita membaca dalam surah Yusuf, kita akan dapati bagaimana saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang berpura-pura mengajak Nabi Yusuf untuk pergi bermain, meminta izin kepada ayahnya Yakub. Tapi kemudian ternyata mereka melemparkan saudara mereka sendiri ke dalam sumur. Lalu kemudian mereka berpura-pura membawa pakaiannya Yusuf yang berlumuran darah. Dan mereka pun berkata kepada ayah mereka yaitu Yakub alaihissalam bahwa saudara mereka yaitu Yusuf diterkam serigala. Kedustaan, kebohongan, dan kemudian mencelakakan saudaranya sendiri. Apa penyebabnya? Lagi-lagi kedengkian. Mereka merasa bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf dibandingkan mereka. Mereka tidak suka karena mereka beranggapan bahwa ayah mereka lebih sayang dan lebih cinta kepada Yusuf melebihi mereka. Lihat, kedengkian membuat mereka kemudian tertutup mata hatinya, pandangan matanya, telinganya, perasaannya. Padahal Yusuf adalah saudara mereka sendiri. Yusuf adalah merupakan bagian dari mereka sendiri. Tapi kemudian mereka melakukan hal tersebut disebabkan karena kedengkian. Contoh yang lain di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat dengki sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bersama kaum muslimin tentunya. Kenapa mereka dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka menginginkan agar Nabi terakhir datang dari kalangan mereka. Tetapi ternyata Nabi yang terakhir malah justru datang dari kalangan Arab. Itu membuat mereka tidak suka, membuat mereka benci. Sebab apa? Dengan begitu berarti kebaikan ada pada orang-orang Arab, keutamaan ada pada orang-orang Arab yang tadinya setelah sekian lama para nabi dan rasul datang dari kalangan mereka, diutus kepada mereka, dan mereka berharap-harap bahwa nabi terakhir, nabi yang paling utama, rasul yang paling utama datang dari kalangan mereka. Tapi ternyata harapan mereka pupus tatkala mereka mengetahui bahwa ternyata nabi yang terakhir malah justru datang dari kalangan Arab, bukan datang dari kalangan mereka. Ini membuat kedengkian. Mestinya yang menjadi nabi dan rasul terakhir adalah dari kalangan kami, karena kami bangsa terhebat menurut mereka. Karena kami sejarah telah mencatat bahwa dari kamilah turun para nabi dan rasul, muncul para nabi dan rasul, bukan dari Arab menurut mereka. Sehingga mereka pun menginginkan agar orang-orang beriman kufur sehingga tidak mendapatkan kebaikan. Wadda katsiru min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali dari kebanyakan dari ahlul kitab menginginkan mengembalikan kalian setelah keimanan kufur, setelah keimanan menjadi kufur, karena kedengkian yang ada pada mereka setelah datang kepada mereka kebenaran, setelah jelas kepada mereka kebenaran, maka maafkanlah, ya, maafkan, ampuni sampai Allah datang dengan perintahnya, dan sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita masih akan lanjutkan pembahasan kita namun setelah yang berikut ini.